Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Amanda Diva Saya Dewi dengan NIM 23320906061. Saya adalah mahasiswa akuntansi yang siap membagikan materi penting terkait masa depan profesi kita di panggung internasional. Bagi jalan profesional, kita tahu dunia kerja yang akan kita hadapi nanti tanpa batas. Persiapan diri tidak hanya soal keahlian teknis, melainkan juga tentang prinsip moral yang kokoh. Nah, untuk mengupas tuntas hal tersebut, kali ini kita akan membahas topik krusial berjudul Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Global. Melalui video ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami tantangan profesi akuntan di era global. Yang kedua, mengidentifikasi kode etik akuntan di Amerika Serikat, yaitu AIPCA dan SOX. Yang ketiga, menjelaskan kode etik IFAC sebagai standar global. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika profesi akuntan. Tahukah kamu, di awal tahun 2000-an, perusahaan raksasa Enron di Amerika Serikat bangkrut karena manipulasi laporan keuangan. Kantor akuntan publik Arthur Andersen juga ikut bubar karena memusnahkan dokumen audit. Apa yang kurang dari para akuntan saat itu? Jawabannya adalah integritas. Inilah pentingnya kode etik yang kuat di era global. Saat ini, tantangan akuntansi semakin nyata. Perusahaan multinasional beroperasi lintas negara, sehingga butuh standar etika yang sama. Kita juga menghadapi perbedaan standar akuntansi antar negara, belum seriusnya pengembangan standar etika global, dan skandal keuangan yang merusak citra profesi. Kode etik global hadir untuk melindungi kepentingan publik dan menciptakan standar yang seragam. Sekarang kita lihat kiblat akuntansi di Amerika Serikat, yaitu AIPCA, yang memiliki 6 prinsip etika, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, kehati-hatian atau duker, serta ruang lingkup dan sifat jasa. Pasca skandal Enron, Amerika Serikat mengeluarkan Sarbanes-Oxley ACT atau SOX tahun 2002 untuk mengembalikan kepercayaan publik. Isi pokok SOX sangat ketat, yaitu yang pertama, membentuk PCAOB sebagai Dewan Pengawas Akuntan Publik. Yang kedua, CEO dan CFO wajib mensertifikasi laporan keuangan. Yang ketiga, melarang KAP memberikan jasa non-audit ke klien auditnya. Yang keempat, perputaran partai audit wajib dilakukan setiap 5 tahun. Dan yang kelima, sanksi pidana diperberat. Di level internasional ada IFAC, International Federation of Accountants, yang beranggotakan lebih dari 130 negara. IFAC menetapkan 5 prinsip fundamental etika. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Yang keempat, kerahasiaan. Dan yang kelima, perilaku profesional. Namun, akuntan sering menghadapi 5 ancaman independensi, yaitu kepentingan pribadi, review diri, advokasi, kekerabatan, dan intimidasi. Untuk mengatasinya, diperlukan pengamanan berupa aturan profesi, legislasi, dan kebijakan internal KAP. Bagaimana dengan Indonesia? IAI dan IAPI telah mengadopsi standar berbasis IFAC dan SAK. Kita terus diharmonisasikan dengan IFRS untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Mari uji pemahaman. Apa penyebab utama dikeluarkannya Sarbanes-Oxley ACT atau SOX? A. Keinginan menaikkan pajak perusahaan. B. Skandal keuangan Enron dan WorldCom. C. Tekanan dari negara berkembang. D. Perubahan sistem ekonomi global. Yap, jawabannya adalah B. Skandal keuangan Enron dan WorldCom. Materi hari ini bersumber dari buku Etika Bisnis dan Profesi karya Sukresno Agus dan Ijeni Ardana tahun 2019. Kesimpulannya, akuntan global tidak hanya butuh kecerdasan angka, tapi yang paling utama adalah menjaga integritas. Terima kasih, sampai jumpa.